Hari ini hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Saya bersama teman-teman pemuda HKTI Kabupaten Sragen akan mengadakan studi banding dan sarasehan tentang pertanian hortikultura, bagaimana cara bertanam bawang merah dengan biji, yang kebetulan narasumbernya adalah Bapak Darmadi. Beliau adalah penemu cara bertanam bawang merah dengan biji untuk yang pertama kali di Indonesia. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai untuk melihat keseruan kita dalam mengikuti studi banding di Tawangmangu. Nggak boleh Bapak Ibu, tapi Mas dan Mbak, karena memang kita masih muda ya. Walaupun usia kita mungkin tidak muda, tapi jiwa kita muda, begitu nggih teman-teman nggih? Padahal itu ada di wilayah Brasil. Dia teliti lagi berapa nilainya ketika angin itu terjadi, perubahan cuacanya itu 0,00151 sekian, nggak terjadi. Tetapi kita ketika nilai desimalnya itu ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Darmawan, pada panjenengan semuanya yang sudah jauh keroyo-royo ke Sragen tekan gini Jenawi. Jadi harapannya hari ini kita bisa gojekan bareng, hanya sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Jadi sangat besar harapan kami selaku pengurus HKTI Jawa Tengah ini akan diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain, terutama di Solo Raya. Dan diganti teman kencannya. Kemarin sama Pak Menteri Pertanian itu di Jawa Tengah, di Semarang, sama di Kendal. Dengan beberapa dirjen yang terkait, termasuk juga Dirjen Hortikultura, dan saya sempat ceritakan ke mereka saya harus balik ke Solo nih untuk kemudian bertemu dengan teman-teman di Karanganyar dengan tema hortikultura. Jadi saya ngomong sama Pak Dirjen Hortikultura meskipun awalnya mau diajak balik ke Jakarta. Nah, saya kira yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman bahwa menjadi petani itu sebenarnya tanpa batas. Jadi teman-teman bisa memilih cara-cara bertani baru yang lebih smart ya, yang lebih modern, yang lebih kekinian juga, yang tidak harus kemudian orientasinya adalah lahan yang harus luas, karena banyak sekarang yang bisa dilakukan oleh teman-teman bahwa dengan lahan yang sempit, lahan yang terbatas, tetapi cara bertaninya benar, konsepnya kemudian benar, ternyata nilai ekonomi dan bisnisnya jauh lebih menjanjikan dibanding dengan cara bertani yang masih sangat konvensional itu.
terus prosesnya itu berarti mungkin yang sampah hari ini sudah terolah itu mungkin keluarnya dalam kurun waktu berapa minggu? 20 hari. 20 hari. 20 hari sudah. Iya, gitu. Udah di packing itu. Masih masih bentuk tabur. Tabur nanti kita packing. 20 hari ya? Berarti Iya. 3 minggu ya? 3 minggu lah, 3 minggu udah. Proses komposisi. Langsung packing. Kira-kira Terus nanti tunggu 20 hari lagi. Iya, 20 hari. Kapasitas besar Pak. Ya ada tenaga manusianya 20 kan cuman ya. packing kardusnya itu naik nih ke truk. Entak sergo. Oh iya. Paket. Karena itu menjadi dilema dan generasi juga belum mengarah ke situ. Sampah Karanganyar itu ini juga sudah mulai digarap, apalagi Sragen sampah juga banyak. Solo Kota luar biasa. Iya. Itu kan sumber penyakit itu, kalau Iya. segera diatasi. Kalau punya kita memang di Citraland itu saya yang ngelola sampah kawasan perumahan terbesar di Surabaya kan. Kita. Iya. Di Gresik ya kita itu. Iya. Kiki, goban penak biari. Kok bali ini goban. Kita lagi studi banding di Raffil Hill Tawangmangu, bercocok tanam dengan bawang merah dengan biji. Untuk video detail bagaimana cara menanam bawang merah dengan biji akan saya ulas detail di video yang lain. Keran dari luar tuh nggak dibuka lebar. Jadi gini Mas, karena corona kemarin pemerintah ambil kebijakan sopo sing duwe modal dan sopo sing iso ndang jiko bawang ke luar negeri dilebok ke Indonesia, sehingga para pelaku RIPH dan SPI tidak bisa jalan juga. Akhirnya dimonopoli satu orang. Ya pedagang kecil ini mati. Ya itu memang sudah di sistem seperti itu. Nah, itu kelemahan Indonesia seperti itu. Itu juga kembali ke, makanya gini ya, kalau bisa Indonesia itu jangan dimonopoli oleh satu warna. Kuncinya itu yang terjemahkan sendiri. Kalau di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pelangi, warna yang beragam warna jadi pelangi. Indonesia akan indah warnanya, juga indah kehidupan masyarakatnya. Selama Indonesia dikuasai oleh satu warna, pasti akan terjadi seperti itu. Kayak ternak sapi juga sama dari Australia juga seperti itu. Wes tak kayak subsidi semene, regane sapi Indonesia gawean semene. Petani hancur, orang ngingu, otomatis kan dia sudah jual dengan leluasa. Bawang juga seperti itu. Jadi kadang saya mendengarkan, wah, kalau harus swasembada bawang harus gini. Ini kayak wong ngimpi. Menteri Pertanian kadang wong ngimpi. Karena apa? Dia tidak tahu sebenarnya yang terjadi. Jadi yang namanya di satu organisasi harus satu visi, satu misi, satu pikiran. Perbedaan di antara kita bukan menjadi jurang, tapi justru melengkapi, saling mengisi. Jadi pelangi tadi. Jadi pelangi itu tadi. Ini lemah, tapi ini punjul lah. Lebok di kono sudah diroto. Ini lebih, tapi kono legok ya duruk ini sudah diroto. Itulah organisasi seninya di situ. Harus saling mengisi, saling menutup. Bukan kok mas itu dijeblongi terus. Ya, orang seperti itu tidak usah dipakai. Nanti akan menjadi duri dalam organisasi.
Coba. Tapi sepenting ya sabar, pelan-pelan, tidak harus sama. Tapi minimal di organisasi ada landnya, ada realnya. Umpama menggok ke situ tok bali rene. Menggok tidak apa-apa. Menungso lelolane lupus sandangane kok. Tidak bisa no. Apa Pak tadi kata-katanya Pak? Lino lali lupus sandangane. Wis ki ora iso disindari. Kang, tadi. Ya. Kowe marakake menungso sok lali omahe kok. Wah. Pada dasarnya petani itu harus dicap cah desa. Hasilnya ora akeh. Padahal kan ini petani mempunyai peran penting dalam kehidupan kita kan. Nah, mungkin kalau di Vietnam karena usia non produktif di atas 46 tahun memang sudah disubsidi pemerintah. Beda dengan di Indonesia kan. Di Indonesia kan mungkin juga ada kesalahan di sisi kebijakan ya, yang mana ada beberapa kebijakan yang mengutamakan dan menitik beratkan pada impor. Akibatnya harga pertanian, hasil pertani di lingkungan kita akan menjadi penurunan karena ada barang impor. Nah, itulah yang menyebabkan minat petani itu berkurang karena merasa saya panen Pak Adale Gursemono, otomatis ya ojo dadi wong tani we ya di Sragen kita buat jabatan tanam di sana sehingga akan menjadi booming, akan mendapatkan hasil atau sorotan nasional. Ternyata di Sragen yang dulu tidak bisa menghasilkan biji tapi bisa menanam bawang biji dengan hasilnya luar biasa, sehingga akan menimbulkan daya tarik, daya magnet tersendiri kan. Masyarakat mulai seneng, hasilnya sudah sangat luar biasa. Umpamanya bertanam bawang merah hasilnya milala kok bisa ratusan juta. Ini akan dari telinga satu ke telinga yang lain, bawang merah ternyata hasilnya bagus, sehingga akan menimbulkan daya adopsi baru, sehingga akan membuat daya istilahnya peminat untuk bertani akan semakin banyak. Jadi harapan saya, ciptakanlah minat petani baru yang ada di Kabupaten Sragen. Satu itu. Kedua, rajin-rajin berlatih dalam arti berkomunikasi sama ya praktisi-praktisi pertanian, orang saisen ya dalam arti orang saisen, by phone, by WA atau apa ya. Kita di sini di Karangpandan Tawangmangu, tepatnya di ladang bawang merah, di mana kita diperkenalkan sistem tanam bawang merah dengan biji. Tanam bawang merah dengan sistem biji akan memperoleh banyak keuntungan dan kelebihannya. Misalnya dari sisi ketahanan dari penyakit, dari tanam biji ini kan lebih kuat terhadap serangan hama. Dan pemupukan juga lebih efisien, biayanya lebih irit, dari sisi pupuk operasionalnya juga lebih irit, dan daya tumbuhnya juga memiliki umbi yang lebih banyak. Begitu kira-kira Pak. Alhamdulillah dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada acara siang hari ini di kawasan yang indah ini kita sangat puas, sangat bersyukur, sangat banyak ilmu yang didapat dari para tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh yang sudah banyak berkecimpung di dunia pertanian. Saya atas nama Pemuda Tani Milenial di bawah naungan HKBI Kabupaten Sragen, saya mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaan, memfasilitasi, pasugatan dan lain sebagainya. Dan tidak lupa apa yang telah disampaikan, ilmu-ilmu masalah pertanian, masalah peternakan dan lain sebagainya, sistem dan cara pengelolaan pertanian yang begitu komplit disampaikan hari ini, benar-benar sangat memberi masukan kami semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita, menciptakan inspirasi sehingga kita menjadi petani yang milenial. Nah, sekali lagi saya cukup berpesan kepada panjenengan semuanya, satukan hati dulu di dalam berorganisasi biar melangkah tanpa beban. Jadi harus kita berpikir bahwasanya organisasi adalah milik kita.
Jadi kalau panjenengan punya rasa sakit di dalam organisasi, tolong segera sampaikan sama teman-teman atau pengurus gojekan ataupun apa-apa yang ada di dalam grup ini sekedar hanya sebagai hiburan saja nih. Jadi jangan sampai dimasukkan ke hati. Karena ini berawal dari masalah kecil dalam organisasi. Kalau panjenengan sudah pinggir dengan hati, saya yakin tidak akan bisa besar organisasi. Jangan sampai menjadikan duri di dalam organisasi. Ini yang perlu diperhatikan karena ini tidak kecil ya. Bantuan yang akan Anda terima nilainya ratusan juta. Saya nanti akan follow up secara pribadi dengan Pak Lulu. Maka di malam juga kita sudah telepon panjang mengenai hal ini, sudah kita setting untuk yang akan kita berikan ini. Jadi tolong, ini nilainya tidak sedikit. Jadi ini tolong benar-benar diemban dan dijaga amanah ini supaya bisa berhasil. Jangan sampai hanya sekedar oper barak, gelem nompo nih orang hasilnya percuma. Jadi saya kira hanya itu. Saya berterima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Hanya seperti ini kemampuan saya untuk membantu panjenengan semuanya. Saya harapkan panjenengan juga tidak kapok, karena ini sudah menjadi kewajiban saya selaku pengurus HKTI Jawa Tengah untuk membawa maju teman-teman semuanya.